Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa, sobatnya RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini kami berada di stasiun LRT yang ada di bandara, salah satu transportasi di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Salah satu transportasi yang sangat nyaman untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Payo naik LRT. Wahai Sobat Siba, hari ini kami akan mengadakan talk show dalam rangka hari ulang tahun RSUD Siti Fatimah yang kelima tahun 2023. Acara ini disupport oleh pengelola kereta api ringan, Direktorat Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Bersama kami, talk show RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa, sobatnya RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Senang sekali kami bisa menyapa seluruh Sobat Sifa dimanapun berada. Saat ini kami dalam perjalanan dengan menggunakan LRT, salah satu transportasi yang ada di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Dengan menggunakan LRT tentu saja akan lebih efektif dan efisien, dan lebih hemat, bahkan bebas macet. Sambil menikmati perjalanan dengan menggunakan LRT, kita akan ngobrol-ngobrol terkait RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan adalah rumah sakit milik pemerintah di mana telah beroperasional pada tahun 2018 dan sudah berusia 5 tahun. Bagaimana perkembangan RSUD Siti Fatimah selanjutnya? Mari kita ngobrol-ngobrol bersama orang-orang hebat yang ada di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Kita sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Dr. Samsudin Ishak Surya Manggala SPOG. Beliau adalah Direktur RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya kita sapa Dr. Asep Zainuddin SPPK. Beliau adalah Wakil Direktur Medik dan Keperawatan. Selanjutnya kita sapa Pak Medi Artata. Beliau adalah Wakil Direktur Umum Keuangan dan PBMD. Selanjutnya kita sapa terus lagi Bapak Adi Fikri, SKM MKes MAP. Bersama kami, bersama LRT, kita akan ngobrol dengan tema 1 jam lebih dekat dengan RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan.
Syifa, langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Direktur Dr. Samsudin. Gini dok ya, RSUD Siti Fatimah itu kan sudah berjalan 5 tahun, sudah beroperasional 5 tahun. Mimpi apa, cita-cita apa yang dimiliki oleh RSUD Siti Fatimah? Cita-citanya sederhana sebenarnya, kita sesuaikan saja dengan visinya rumah sakit. Kalau saya lebih senang membaginya menjadi 3 hal. Yang pertama menjadi rumah sakit rujukan provinsi, yang kedua menjadi rumah sakit pendidikan, dan yang ketiga rumah sakit yang memiliki pelayanan profesional, efisien, dan bermutu dengan standar pelayanan kelas dunia. Keren. Ya, itu visi dari RSUD Siti Fatimah yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur. Selanjutnya dok, kita kadang sering melihat di setiap sesi, di setiap kesempatan, selalu saja secara serentak dan gagah itu mengucapkan We Protect. Seperti apa itu dok maknanya? Jadi We Protect itu moto atau jargon yang maknanya tentu saja singkatan ya. Seperti kata We yang pertama itu, kita adalah sifatnya selalu menyambut. Apabila semua ingin mendapatkan pelayanan yang baik, kita sambut. Makanya UI-nya welcome. Kalau I-nya kita sebagai tenaga kesehatan harus memiliki empati terhadap mitra-mitra kita yang butuh pelayanan kesehatan. Lalu protect-nya sendiri tentu harus profesional yang memiliki panduan-panduan sesuai dengan prosedur operasionalnya masing-masing, dan sebisa mungkin untuk patuh. Seperti ini kan prosedural nih, harus ada bunyinya setiap masuk terminal. Lalu kita juga punya rumah sakit ini diharapkan menjadi one stop pelayanan yang satu terpadu. Dari awal masuk pasien sampai akhir itu dituntaskan di rumah sakit ini dengan semaksimal mungkin. Lalu T-nya tentu saja harus ada teamwork. Jadi di sini saya, Pak Wadir, dan juga seluruh jajaran berusaha semaksimal mungkin dikerjakan secara bersama, dipecahkan masalahnya secara bersama, itu teamworknya. Lalu ada E yang berikutnya, itu kita juga harus memicu semua karyawan kita untuk berinovasi. We embrace the innovation. Jadi artinya di sini semua boleh berpikir bagaimana caranya menyederhanakan pekerjaan dengan inovasi. Lalu ada C di situ. Nah, ini salah satu yang tadi, harus efektif, efisien, baik dari cost dan juga harus orientasinya pada konsumen. Dan yang T yang terakhir ini adalah salah satu moto kita juga sebenarnya. Jadi We Protect itu bukan cuma sekedar jargon yang disebutkan, tapi juga ada maknanya di balik itu. Intinya adalah pelayanan terpadu rumah sakit yang semaksimal mungkin memanfaatkan semua yang ada di astad yang ada di rumah sakit, baik karyawannya, baik pelayanan kesehatannya. Dan yang paling penting harus bisa melayani seluruh masyarakat di Sumatera Selatan. Selamat datang di unit hemodialisis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam memenuhi kasus gagal ginjal, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan hadir memberikan layanan hemodialisis terbaik untuk masyarakat. Dengan didukung oleh tim perawat yang sudah bersertifikat hemodialisis, dokter umum bersertifikat hemodialisis, serta dokter spesialis konsultan ginjal hipertensi yang akan melayani Anda secara profesional. Unit hemodialisis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan didukung dengan fasilitas yang bermutu dan berkualitas. Terdiri dari 5 mesin hemodialisis, dilengkapi dengan ruangan VIP dan ruangan isolasi untuk pasien infeksius. Keunggulan unit hemodialisis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan single use dialiser untuk setiap pasien hemodialisis, didukung dengan suasana yang nyaman dan bersih, protokol kesehatan yang aman dan ketat. Unit hemodialisis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan melayani pasien BPJS dan pasien umum. Kami juga melayani Anda 24 jam dengan sistem on-call. Kami akan selalu berupaya sepenuh hati mewujudkan kesehatan Anda. We Protect.
Lalu dok, dalam perjalanan 5 tahun ini, mungkin tahun per tahun progres apa yang sudah dicapai oleh RSUD Siti Fatimah? Ya, ini lebih ke cerita barangkali. 2018 itu bulan Juni kita soft opening dan juga membuka pelayanan yang sifatnya masih gratis pada waktu itu. Sehingga memang baru pelayanan-pelayanan dasar saja seperti poliklinik begitu. Lalu di 2019 pada saat kita juga sudah bekerja sama dengan BPJS, kita bisa lebih luas melakukan pelayanan kesehatan. Nah, di situ sudah mulai berarti semua pelayanan baik IGD, rawat inap sudah mulai aktif. 2020 kita mulai pengembangan dan juga kebetulan ada COVID, jadi kita merubah beberapa konsep rumah sakit kita menjadi ruang isolasi dan juga semua laboratorium kita upgrade menjadi laboratorium yang mampu memeriksa swab COVID-19 pada waktu itu. Nah, 2021 ini mulai pengembangan. Nah, di sini kita mulai kembangkan cath lab seperti salah satu unggulan kita untuk pemeriksaan kardiologi, kardiovaskuler. Nah, itu di 2021. 2022 kita mulai juga mengembangkan beberapa seperti medical check-up semakin, karena salah satu unggulan kita ortopedi, itu juga salah satu unggulan kita kembangkan. Nah, 2023 ini kita mendapat tugas dari Kementerian Kesehatan sebagai salah satu rumah sakit pengampu tingkat provinsi terkait 9 layanan prioritas dari Kementerian Kesehatan. Salah satunya kanker, jantung, kardiovaskuler, ada urologi, ada stroke, ada 9 ya dok ya, sampai ke TB. sampai ke TB ya, luar biasa ya. Itu harapannya ditargetkan di 2027 kita akan jadi rumah sakit pengampu provinsi atau rumah sakit kalau di standar itu sebagai rumah sakit yang di bawah dari rumah sakit Muhammad Husin. Iya. Pengampu Iya. Ya, luar biasa ya capaian selama 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun progresnya sudah sangat luar biasa ya. Dan memang RSUD Siti Fatimah sudah mencapai beberapa penghargaan barangkali dok ya. Apa saja yang sudah dicapai dok penghargaan? Penghargaan ini apresiasi lah kita hargai, tapi yang lebih utama tentu saja yang berkaitan erat dengan rumah sakit, akreditasi sebagai contoh, kita sudah 2 kali diakreditasi paripurna. Paripurna ya? Ya, itu akreditasi dengan nilai tertinggi di Komite Akreditasi Rumah Sakit. Lalu kita juga sudah bekerja sama dan disahkan sebagai rumah sakit pendidikan utama oleh Kementerian Kesehatan. Lalu diklat kita juga sudah mendapat akreditasi A, artinya kita mampu menyelenggarakan dan juga sertifikatnya legalitasnya lebih terjamin. Sudah bisa melaksanakan diklat. Betul. Ya. Jadi itu yang penting di luar penghargaan lain yang sifatnya apresiatif. Luar biasa, sudah 2 kali kita mendapatkan paripurna itu ya. Ya. Mungkin ke depan mau GCI kali Nah, ya. syaratnya sudah terpenuhi untuk internasional. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan tercapai ya. Selanjutnya ini rata-rata kita jumlah pasien kita berapa dok? Jadi mungkin yang tadi saya ceritakan di 2018 itu karena masih pembukaan awal, masih gratis, mungkin sekitar 600-an pasien. Beranjak ke sini ada perubahan pada saat COVID, juga ada penurunan dari sisi pasien yang non-COVID. Kalau di average mungkin peningkatannya per tahun itu gradualnya cukup tinggi. Tahun kemarin kita menembus angka 33.000. Tahun ini sudah bulan Juni data yang masuk 26.000 pasien. Jadi kemungkinan kita akan menembus angka 50.000-an lebih dalam 1 tahun ini. Ya alhamdulillah, berarti masyarakat sudah mulai percaya dengan rumah sakit ini, sudah mulai mengenal rumah sakit ini. Mengenal RSUD Siti Fatimah ya dok ya. Nah, untuk ke depan jangka panjang dok, apalagi yang akan dicapai oleh RSUD Siti Fatimah dok? Sesuai visinya tadi, pertama kita harus jadi rumah sakit yang merupakan rujukan provinsi. Artinya kita punya target untuk melengkapi semua jenis pelayanan yang dibutuhkan sebagai selayaknya rumah sakit rujukan. Karena kan kebutuhan pasar, terutama kabupaten kota itu adalah misalnya subspesialisasi, itu harus dilengkapi. Peralatan yang diagnostik yang akurat dan juga terpadu itu juga diinginkan begitu. Karena tidak mungkin orang akhirnya merujuk ke tempat lain karena diagnostik toolsnya tidak lengkap. Lalu yang kedua, rumah sakit pendidikan. Nah, kalau rumah sakit pendidikan ini mesti kita upgrade lagi karena kita bukan cuma hanya menerima skup
fakultas kedokteran saja, tapi rumah sakit pendidikan ini lebih luas lagi, kita perluas untuk profesi-profesi yang lain. Yang terakhir yang standar pelayanan kelas dunia tadi, yang tadi Ibu Sela bilang, kita akan menuju akreditasi internasional di sini. Amin, mudah-mudahan tercapai. Kita yakin bahwa dengan kepemimpinan Dr. Syamsuddin, semua impian itu akan tercapai dan semoga apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Sumatera Selatan dapat terpenuhi dalam rangka kebutuhan pelayanan kesehatan. Oke dok, terima kasih. Nanti kita bincang-bincang lagi dan kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Dr. Asep Zainuddin. Sobat Syifa, obrolan kita selanjutnya yaitu dengan Dr. Asep Zainuddin. Beliau adalah Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, dan ini sangat penting sekali dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Dok, saya mau tanya bahwa ada masyarakat menganggap bahwa di awal-awal ya Rumah Sakit Siti Fatimah itu adalah rumah sakit yang mahal, kemudian tidak menerima BPJS dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba sampaikan informasi bahwa image itu adalah salah. Silakan dok, seperti apa? Ya, terima kasih. Kita hari ini sambil di LRT menikmati perjalanan dengan senang, santai, dan kita membahas satu masalah. Memang RSUD Siti Fatimah ini lahir di Provinsi Sumatera Selatan, rumah sakit milik pemerintahan provinsi. Kita ingin lahir dengan ingin menampilkan citra rumah sakit yang baik gitu. Iya. Jadi orang datang ke rumah sakit itu dengan tempat yang bersih, sarana yang menyenangkan, dan itu yang akan ingin kita tampilkan. Iya. Tentunya juga dengan tampilan-tampilan yang lebih baik. Itulah kesan yang ingin kita tampilkan dari pelayanan yang ada di RSUD. Sehingga kita melihat pelayanan tampilan yang tentunya kesannya cukup baik. Tapi sebetulnya itu adalah kita sebetulnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tentunya karena ini adalah khususnya untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan, tentunya ini pasti mudah dijangkau oleh semua. Kita sudah bisa melakukan melayani pasien-pasien peserta BPJS sejak ulang tahun kedua, gitu ya. Gitu ya. Tahun kedua sudah bisa menerima BPJS ya dok ya. Dan sudah juga menerima dari jaminan kesehatan lain selain BPJS. Bahkan juga pasien-pasien yang tidak punya jaminan atau pasien umum kita bisa melayani. Oke, sudah luar biasa ya, sudah komplit ya. Jadi masyarakat tidak takut lagi, tidak khawatir lagi bahwa RSUD Siti Fatimah juga menerima BPJS ya dok ya, luar dan biasa. Tidak ada kesan wah mahal. Oh iya, betul. Kadang-kadang kan image-nya seperti itu, orang takut jadi ke RSUD Siti Fatimah ya. Jangan ragu-ragu lagi ya dok ya. Jangan ragu-ragu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di instalasi bedah sentral RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan, di mana kami melayani pasien sepenuh hati dengan core value We Protect. Lepas. Hati deh. Hal ini tentunya sesuai dengan visi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
menjadi rumah sakit umum rujukan provinsi dan rumah sakit pendidikan yang mampu mewujudkan pelayanan yang bermutu, profesional, efisien dengan standar pelayanan kelas dunia. Jadi RSUD Siti Fatimah seperti sudah disampaikan oleh Dr. Sang tadi bahwa kita adalah visinya adalah sebagai rumah sakit rujukan. Seperti apa itu dok rumah sakit rujukan RSUD Siti Fatimah? Ya, waktu sebelum RSUD ini ada, provinsi ini belum punya rumah sakit rujukan. Sedangkan kebutuhan akan pelayanan kesehatan waktu itu kita sangat kekurangan. Nah, akhirnya provinsi berinisiatif untuk membuat suatu rumah sakit yang merupakan rujukan dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Dan selain itu juga rujukan untuk rumah sakit non pemerintah juga bisa. Prosesnya memang ketika awal kita kan masih baru waktu itu sebagaimana tadi disampaikan Pak Direktur. Umumnya mulai tahun kedua kita mulai menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit, terutama di daerah-daerah, kabupaten kota, rumah sakit swasta, dan itu terlihat rujukan mulai datang ke kita. Terlebih setelah kita selesai mengalami fase COVID kemarin, jumlah pasiennya meningkat dan kita lihat peningkatan itu kita lihat dari kabupaten kota sudah banyak. Sudah merujuk ya dok ya ke RSUD Siti Fatimah ya. Memang rumah sakit rujukan itu konsepnya adalah rumah sakit yang harus di atas rumah sakit yang ada di sekitarnya. Kalau dilihat dari klasifikasi, kita sebetulnya ke dalam kelas B, rumah sakit kelas B. Tetapi kalau dilihat dari sarana prasarana, fasilitas dan kemampuan layanan, kita sebetulnya sudah di atas kelas B. Iya, sudah lebih ya, sudah lebih dari pelayanan. Jadi rumah sakit yang lain itu sudah dapat merujuk pasiennya, terutama pasien-pasien yang memang tidak bisa dilayani di sana karena keterbatasan alat, keterbatasan SDM, maka dirujuk ke RSUD Siti Fatimah. Oke, luar biasa ya. Jadi RSUD sudah bisa menerima rujukan dari seluruh kabupaten kota ya dok ya, luar biasa. Nah, ini Bapak Gubernur kan menghimbau kepada seluruh rumah sakit bahwa harus ada unggulan. Nah, sekarang RSUD Siti Fatimah bagaimana unggulannya dok? Ya, sejak awal kita sudah memiliki cita-cita punya satu unggulan. Dan unggulan yang kita tampilkan itu adalah unggulan yang memang kasus paling sering dan sangat dibutuhkan di masyarakat kita. Alhamdulillah pada mulai tadi saya sampaikan mulai tahun kedua dan seterusnya bahkan sampai tahun kelima kita sudah memiliki 3 unggulan utama. Pertama, kita punya unggulan kardiovaskuler. Jadi pasien-pasien, terutama untuk pasien-pasien jantung, pembuluh darah. Ini di kita memang sarana prasarana fasilitasnya di Sumatera Selatan ini masih kurang. Iya, benar dok. Maka kabupaten kota yang ada kasus-kasus jantung bisa dirujuk ke Siti Fatimah. Betul, kan daripada harus keluar negeri ya dok ya. Daripada harus keluar negeri. Benar. Lebih baik RSUD Siti Fatimah ya. Kita sudah bisa melaksanakan pemasangan cincin ya, dok, seperti itu dok ya. Iya. Nah, itu unggulan yang pertama ya. Iya dok. Kemudian juga kita ada unggulan yang kedua sesuai dengan kasus yang memang paling sering di Sumatera Selatan, yaitu unggulan ortopedi. Ortopedi ya dok. Ya, kalau penyakit tulang baik karena kecelakaan ataupun karena kelainan-kelainan tulang yang lain itu juga bisa dirujuk ke RSUD Siti Fatimah. Memang kalau dilihat dari data kasus-kasus ortopedi dan kasus jantung itu di rumah sakit daerah itu masih jarang. Sehingga ketika ada kasus seperti itu bisa dirujuk ke RSUD Siti Fatimah. Selanjutnya dok, unggulan berikutnya? Unggulan berikutnya adalah kita punya medical check up yang terintegrasi. Jadi medical check up ini kita tahu bahwa ini adalah suatu pemeriksaan yang memang sangat diperlukan oleh kita masyarakat khususnya, terutama dalam
mendeteksi ya kemungkinan penyakit yang suatu saat akan timbul. Jadi RSUD Siti Fatimah Lahir tidak hanya untuk mengobati pasien yang sudah punya penyakit, tapi kita juga ingin melahirkan suatu pelayanan untuk mendeteksi sejak awal. Itulah medical check up. Oh iya, medical check up ya dok ya. Oh, iya. Sudah banyak ini mitra-mitra kita yang melakukan medical check up dok di RSUD Siti Fatimah? Sampai saat ini sudah banyak, Luar terutama dari biasa. perusahaan-perusahaan, baik perusahaan swasta, termasuk juga dari pemerintahan. Seperti itu ya. Dari kantor-kantor, kemudian beberapa sarana prasarana lain, kita melakukan medical check up di sini. Dan kita ke depan kita akan mengembangkan, karena kebutuhan ini memang sangat dibutuhkan, kita mengembangkan mobile medical check up. Jadi mobile medical check up itu bagi perusahaan atau instansi yang jauh dari Siti Fatimah, nggak perlu jauh-jauh datang ke sini. Iya, Kita datang ke yang datang tempat. ke sana. Keren ya. Kita Jadi datang ke oke Dokter Asep, seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Samsadli bahwa kita punya peran, RSUD Siti Fatimah punya peran terhadap penanganan COVID-19. Ya. Bagaimana dok ceritanya? Ya, sejak kasus COVID ini melanda kita, ke waktu itu keluarlah SK dari Kementerian Kesehatan yang menunjuk RSUD Siti Fatimah sebagai rumah sakit rujukan COVID. Tentunya kita berbenah waktu itu. Yang utama adalah kita membenahi fasilitas dulu. Jadi karena itu yang utama, dan akhirnya kita sudah dalam bulan-bulan pertama itu sudah bisa melayani pasien COVID dengan cara memisahkan antara pasien-pasien yang COVID baik tersangka ataupun yang sudah pasti dengan pasien yang non COVID. Sehingga kita menginformasikan ke masyarakat waktu itu supaya jangan takut berobat ke Siti Fatimah. Kenapa? Karena kita sudah memisahkan antara pasien COVID dan pasien non COVID. Ya, pintu masuknya pun berbeda ya dok ya. Pintu masuknya pun pada saat berbeda, itu. ruangannya pun berbeda. Luar biasa. Cara penggunaan pakaian itu juga berbeda. Jadi sudah sangat maksimal ya dok ya untuk Iya. penanganan COVID-19. Iya. Dan katanya kita juga mendapatkan penghargaan untuk itu ya dok ya, buat Iya, rumah sakit kita mendapat penghargaan untuk pelayanan COVID ini waktu itu. Ini dilihat dengan pertama jumlah kunjungan pasien COVID ya, yang terutama rawat inap. Iya. Rawat inap yang full terus, kemudian ICU karena memang perlu sarana ICU yang memadai. Iya. ICU juga cukup Khusus COVID ya, dok, ya? khusus COVID. Oke. Sampai kamar operasi itu khusus khusus COVID luar biasa ya. waktu itu. Sudah sesuai standar penanganan COVID ya Iya, dok ya saat iya. itu ya. Oke, nah ini untuk yang ke depan dok ya, kita sudah jalan 5 tahun. Untuk ke depan cita-cita dan harapan untuk pelayanan sendiri seperti apa dok? Ya, tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Pak Direktur Iya. ya. Cuman dari sisi pelayanan memang kita punya komitmen. Pertama jelas kita meningkatkan kualitas layanan ya. Mulai dari meningkatkan jumlah subspesialis. Karena rumah sakit rujukan ini harus subspesialisnya harus meningkat. Subspesialis ya dok. Yang kedua juga meningkatkan fasilitas ya. Walaupun sebetulnya dalam kondisi saat ini yang sudah 5 tahun, kita sebetulnya sudah di atas standar kelas B sebetulnya. Luar biasa ya. Baik dari sisi jumlah subspesialisnya Iya. ataupun dilihat dari sisi fasilitasnya. Seperti itu ya. Dan- Jadi kita nanti dalam pengembangan RSUD Siti Fatimah mungkin akan menambah pelayanan subspesialis ya dok Ya, ya. memang Seperti itu. prioritas penambahannya itu kita prioritaskan ke mendukung rumah sakit RSUD Siti Fatimah sebagai rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu rumah sakit rujukan 9 penyakit utama. penyakit, iya. Itu yang prioritas kita akan lakukan di dalam jangka pendek ini. Iya dok. 2024 kita sudah harus bisa melayani 9 rujukan itu. Trennya mudah-mudahan tercapai ya dok untuk 9 pelayanan. Jadi Ya. semua kebutuhan layanan kesehatan di Sumatera Selatan ini akan terpenuhi di RSUD Siti Fatimah ya dok. Ya. Terima kasih dokter Asep. Sama-sama, Terima kasih. Bagaimana cara naik LRT? Lakukan pembelian kartu atau tiket di loket stasiun LRT. Tempelkan kartu atau tiket di e-gate dan tunggu hingga indikator hijau.
Untuk alasan keselamatan, agar penumpang menunggu kedatangan LRT di ruang tunggu. Selanjutnya, sebelum 5 menit LRT datang, penumpang baru dapat naik ke peron. Dan yang terakhir, setelah kereta datang, naiklah ke LRT, dahulukan penumpang yang turun. Ayo, naik LRT! Oke Sobat Sipa, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Adi Fikri. Beliau adalah Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Humas Protokol Pemasaran dan Kemitraan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Tadi Dr. Sam sudah menyampaikan bagaimana visi misi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu salah satunya bahwa kita adalah rumah sakit pendidikan. Seperti apa itu? Rumah sakit pendidikan di RSUD Siti Fatimah ini sebenarnya kita telah melakukan pendidikan kesehatan, terutama adik-adik dari Fakultas Kedokteran Unsri itu sudah kita lakukan pada tahun 2021. Namun pada saat itu status kita masih dalam status jejaring. Seiring waktu kita menyiapkan SDM, sarana prasarana, serta mengikuti seluruh persyaratan buat terakreditasi. Dan alhamdulillah pada Oktober 2022 RSUD Siti Fatimah mendapatkan akreditasi sebagai rumah sakit pendidikan utama dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Selain itu, RSUD Siti Fatimah juga tidak hanya melayani atau memberikan pendidikan kepada adik-adik Fakultas Kedokteran, tapi ini mencakup semua disiplin ilmu yang ada, seperti dari ilmu komputer, dari keperawatan, bukan cuman kesehatan. Bahkan sudah bekerja sama, kita juga menerima mahasiswa, bahkan ada yang dari China loh Bu, Jiangsu dari Cina. Kemudian untuk universitas nasional sendiri seperti Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas 11 Maret, serta yang pasti yang tidak tertinggal seluruh universitas atau stikes yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Jadi sudah banyak sekali ya universitas, sekolah-sekolah yang magang di RSUD Siti Fatimah ya Pak ya? Alhamdulillah sudah banyak Ibu, dan kita berharap ini akan lebih berkembang ke depannya Bu. Kita sudah punya status diklat yang terakreditasi tadi ya Pak ya? Maksudnya seperti apa itu Pak, diklat yang terakreditasi? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa Rumah Sakit Siti Fatimah ini pada tahun 2022 itu mendapatkan 3 bintang Bu ya. Yang dalam arti kita mendapatkan 3 akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Pertama tadi rumah sakit terakreditasi paripurna paling tinggi. Kemudian kita mendapatkan akreditasi sebagai rumah sakit pendidikan utama dari Kementerian Kesehatan untuk adik-adik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dan yang ketiga, pada akhir tahun 2022 kita juga mendapatkan akreditasi dari Kementerian Kesehatan juga menyangkut dengan penyelenggara diklat terakreditasi. Diklat apa saja Pak yang sudah dilaksanakan oleh RSUD Siti Fatimah? Ya, kalau diklat yang sudah kita lakukan macam-macam Bu. Ada diklat terkait pendidikan tenaga pelatih, ada BTCLS, ada diklat PPI, sudah sampai 2 angkatan kita buat, dan kedepannya nanti sesuai dengan visi rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan di provinsi,
Dengan pelatihan-pelatihan ini kita akan mensinkronkan, Bu. Jadi kesamaan dalam tindakan ketika ada kasus-kasus rujukan. Jadi ini kita akan libatkan seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pelatihannya juga kita bisa mengundang rumah sakit lain atau masyarakat umum ya Pak ya untuk diklat di RSUD Siti Fatimah ya? Iya, benar sekali, Bu. Selain kita untuk kebutuhan tenaga di dalam, kita juga bisa mengundang rumah sakit lain, bisa mengundang organisasi profesi, bisa mengundang sekolah-sekolah, kaitannya seperti itu, Ibu. Sehingga kapasitas sumber daya manusia kesehatan di Sumatera Selatan itu akan lebih baik, Ibu. Jadi kita tidak perlu nanti harus diklat ke jauh gitu ya, karena diklat rumah sakit RSUD Siti Fatimah ini sendiri sudah terakreditasi, Bu. Iya, terutama untuk kawan-kawan yang statusnya fungsional, karena kita memiliki standar akreditasi JPL-nya, Ibu. Dan terkait pelayanan, Pak, kita membutuhkan, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Asep, kita akan menambah sub-sub spesialis pelayanan-pelayanannya. Mungkin dari segi ketenagaannya seperti apa, Pak, penambahannya? Ya, jadi untuk mencapai sebagai rumah sakit rujukan ya Pak Asep ya, kita harus menyiapkan sumber daya manusia. Kalau Pak Asep mintanya yang sub-sub spesialis, ini ada beberapa langkah yang kita ambil, Bu. Untuk peningkatan kapasitas ini, ada yang memang kita hire, dan ini mayoritas insya Allah ke depan kita akan sekolahkan dokter-dokter spesialis untuk ke subspesialis, dan ini sangat didukung oleh pemerintah provinsi. Bahkan anggaran terkait dengan pengembangan SDM itu disediakan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM-nya, Bu. Jadi kita sudah ada map ya, sudah punya gambaran ya kekuatan SDM-nya RSUD Siti Fatimah yang sudah sesuai standar dengan kelas B ya, Dok? Insya Allah, yang nanti akan dikejar dengan akreditasi internasional, Pak ya. Kemudian apa manfaat dari pelatihan yang sudah terakreditasi? Ya, manfaat bagi rumah sakit sendiri ini sangat menunjang visi rumah sakit, Ibu ya. Selaku rumah sakit pendidikan, kita harus ingat bahwa pendidikan itu harus diiringi dengan diklatnya juga, Bu ya, dengan diklat dan pelatihan-pelatihan, sehingga dari dalam internal itu kita memiliki sumber daya manusia yang memang benar-benar sudah memiliki skill terkait dengan hal-hal yang kita butuhkan, seperti tadi ada BTCLS, ada PPI, sehingga bisa mengoptimalkan pelayanan di Rumah Sakit Siti Fatimah. Kita punya dokter subspesialis apa saja, Pak? Untuk dokter subspesialis kita sudah mulai lengkap, Ibu ya, subspesialis ya, baik dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter macam-macam udah mulai lengkap, Ibu. 4 besar udah terpenuhi, anak gitu ya. Anaknya juga sudah sampai ke tumbuh kembang, Ibu ya. Luar biasa ya. Jadi semua kebutuhan subspesialis sudah terpenuhi ya untuk dikelola. Tapi tetap akan kita tingkatkan, Bu, karena terkait dengan rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan provinsi. Jadi kita akan memberikan pelayanan terbaik bagi rekan-rekan yang merujuk ke RSUD Siti Fatimah. Biasa banget ya RSUD Siti Fatimah ya. Terima kasih Pak Adi, terima kasih atas informasinya terhadap sumber daya manusia yang ada di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan.
Direktur. Waduh, terima kasih nih sudah mencoba LRT kita. Bagaimana Pak naik LRT-nya Pak? Luar biasa. Alhamdulillah. Iya Pak, ini lagi kebetulan kita juga lagi monitoring Pak bersama Pak KS, Pak Kanit Stasiun dan juga stasiun leader di sini. Kita terus berusaha memonitoring dan mengevaluasi pelayanan kita. Jika nanti ada masukan, saran, kritik untuk kami Pak untuk membangun pelayanan kita yang lebih baik lagi, mohon jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada kami. Ya, mohon bantuannya juga Pak untuk petugas atau pegawai dari stasiun dari RSUD Siti Fatimah agar lebih sering menggunakan angkutan umum gitu Pak. Payo naik LRT. Ya, kebetulan itu juga kita sediakan angkutan feedernya Pak dari RSUD ke Sukawinatan. Itu masih gratis Pak. Ya, mohon dukungannya Pak untuk mengajak masyarakat Kota Palembang dan pegawai-pegawai Bapak untuk naik LRT. Kita sama-sama maskot kita Pak. Payo naik LRT. Ya. Baik. Ayo naik LRT. RSUD Siti Fatimah, we protect. Pertama di Indonesia, hasil karya anak bangsa, LRT Sumatera Selatan. Keberadaan LRT Sumatera Selatan mampu membangun peradaban dan budaya baru. Kota Palembang merupakan kota industri dan pariwisata yang berkembang pesat. Mobilitas masyarakatnya yang tinggi, maka dibutuhkan transportasi yang tepat waktu, bebas dari kemacetan, serta aman dan ramah lingkungan. PT Kereta Api Indonesia Persero mewujudkan pelayanan transportasi LRT untuk pertama kalinya di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2015 Pasal 16, dalam rangka pemanfaatan hasil pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT, pemerintah menugaskan KAI untuk menyelenggarakan sarana kereta api ringan atau LRT. Dikeluarkan kembali Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015. Dalam prosesnya, KAI melakukan pengadaan sarana LRT sebanyak 8 transit yang diproduksi oleh PT Industri Kereta Api Persero. Jalur LRT sepanjang 23 km melewati 13 stasiun, yaitu Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Stasiun Asrama Haji, Stasiun Puntikayu, Stasiun RSUD, Stasiun Garuda Dempo, Stasiun Demang, Stasiun Bumi Sriwijaya, Stasiun Dinas Perhubungan, Stasiun Cinde, Stasiun Ampera, Stasiun Polresta, Stasiun Jakabaring, dan Stasiun DJKA. Untuk pembelian tiket dapat melalui loket di stasiun-stasiun pemberangkatan atau dengan menggunakan kartu uang elektronik. Tarif tiket LRT antar stasiun adalah Rp5.000 dan tarif untuk tujuan stasiun bandara adalah Rp10.000. Dalam waktu dekat, KAI akan memberangkatkan ribuan tamu internasional dan domestik dalam rangka mensukseskan Asian Games 2018. KAI akan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Anda, karena Anda adalah prioritas kami.
selanjutnya kita akan ngobrol lagi dengan orang yang paling penting juga di RSUD Siti Fatimah, dengan Pak Medi Artata. Beliau adalah Wakil Direktur Umum Keuangan dan PBM di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak Medi, fasilitas apa saja yang dimiliki oleh RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan? Silakan Bapak. Mengingat bahwa RSUD Siti Fatimah ini adalah rumah sakit rujukan provinsi, maka fasilitas-fasilitas yang sudah ada dan memang tersedia di RSUD ini seperti cath lab, kita mempunyai 2 teater, terus kita mempunyai CT scan yang 128 slice, Luar biasa. kemudian kita mempunyai MRI 3 Tesla, mamografi, dan tahun ini kita fluoroskopi, kita juga telah melakukan pengadaannya. Jadi kita sudah mulai melengkapi dan sudah lengkap untuk fasilitas-fasilitas penunjang lainnya juga. Luar biasa ya Pak, Luar jadi biasa. kebutuhan fasilitas sudah terpenuhi Ya. dengan SDM yang sudah SDM yang mumpuni, sudah mumpuni. luar biasa ya. Lalu untuk yang penunjang kegiatan-kegiatan pendidikan pelatihan seperti apa Pak fasilitasnya? Karena kita sudah terakreditasi A, baik itu dari segi pendidikan dan akreditasi untuk pelatihan, kita sudah ada ruang perpustakaan dan kita juga menyiapkan untuk perpustakaan digital. Wow, Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas lainnya seperti ruang belajar, ruang untuk mahasiswa diskusi, itu sudah disiapkan oleh RSUD Siti Fatimah. Sudah terpenuhi semua ya Pak ya untuk kebutuhan sarana di dan prasarana pelatihan. untuk pendidikan dan pelatihan. Oke, wajar kita menjadi rumah sakit pendidikan Rumah sakit dan pendidikan juga dan diklatnya juga sudah diklatnya terakreditasi ya Pak ya, luar biasa. Lalu fasilitas umum lainnya apa Pak yang dimiliki oleh RSUD Siti Fatimah? Kita juga menyiapkan seperti taman bermain untuk ada playground anak-anak. ya. Terus juga kita lihat parkir di RSUD Siti Fatimah itu cukup luas dan mumpuni sehingga pasien tidak terlalu jauh untuk berjalan. Terus juga saya lihat SDM-nya juga sangat mumpuni dalam melayani pasien. Jadi pada saat mobil sudah masuk datang itu sudah disambut oleh security kita, dibantu, dan semua fasilitasnya sudah dilengkapi. Jadi pasien merasa nyaman untuk berobat di tempat kita. Luar juga bilang bahwa RSUD itu kayak hotel ya Iya, Pak ya? Luar benar. biasa. Parkiran juga luas ya Pak ya, Parkiran luar luas, biasa ya. Dan terkait statusnya BLUD itu Oke. seperti apa Pak? Saya juga berterima kasih kepada pemerintah provinsi karena dari pertama kali RSUD ini berdiri di tahun 2018, pemerintah provinsi sudah memberikan BLUD penuh kepada RSUD Siti Fatimah. Jadi kita bisa mengelola keuangan kita sendiri dan itu amat sangat membantu kita. Kita tidak perlu lagi menyetor ke kas daerah. Jadi kita pendapatan kita itu sendiri langsung bisa kita kelola dengan baik. Jadi pelayanan kita bisa bersaing dengan pihak swasta. Wow, luar biasa ya dengan status BLUD Dengan kita status lebih BLUD full. luar biasa ya Pak ya. Lalu yang selanjutnya itu dalam pengelolaan BLUD, hal-hal yang sangat menguntungkan dalam hal benefit seperti apa Pak dengan status BLUD? Dengan status BLUD ini, yang pasti pengelolaan keuangan kita dan pengadaan kita bisa kita lakukan secara langsung dengan adanya batasan-batasan yang diefektifkan dan juga lebih fleksibel kita dalam untuk pengadaan dan juga untuk pembelian obat Sesuai untuk kebutuhan pemenuhan kita ya, fasilitas Pak, ya? sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Jadi memang BLUD ini mempermudah dan membuat kita sebagai rumah sakit pemerintah itu mampu bersaing dengan rumah sakit swasta. Luar biasa. Apalagi dengan kondisi sekarang bangunan kita yang cukup megah. Iya, betul. Saya rasa kita tidak kalah dengan rumah sakit yang ada di Malaysia maupun di Singapura. Betul. Jadi nggak perlu lagi ke Jadi sana, kita ke luar tidak negeri perlu ya ke Pak. ya? sana. Ya. Dan ini katanya ada pengembangan Pak dari ada zona ada di sebelah RSUD seperti apa Pak pengembangannya? Ya, kita juga akan melakukan pembangunan khusus untuk paru, untuk pulmonologi Pak Asep ya. Jadi memang kita akan kita bikin satu tower lagi khusus untuk pelayanan paru. Gitu Jadi ya, nanti Pak, ya. juga mungkin itu akan menjadi salah satu unggulan Ya kita nambah unggulan lagi menambah ya luar unggulan biasa lagi Pak. dengan membangun satu gedung itu yang tidak kalah megahnya dengan gedung utama. Jadi akan dibangun gedung sebelah satu lagi ya Iya, Pak di dengan belakang. luas lahan.
luar biasa ya. Jadi itu akan melengkapi pelayanan yang ada di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Medi, terima kasih informasinya. Oke, ucapan terima kasih kepada para narasumber kita, kepada Dr. Sam, Pak Medi, Pak Asep dan Pak Adi. Begitu juga dengan Pak Aditya. Dan ini perjalanan menyenangkan karena kita menggunakan LRT ya. Terima kasih juga dari Balai Pengelola Kereta Api Ringan, Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, lengkap ya. Payo naik LRT. Oke Sobat Sifa, tuntas sudah seluruh rangkaian kegiatan talkshow kita pada hari ini dengan tema 1 jam lebih dekat dengan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Semoga kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih semuanya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak